Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Ya, minggu ini kita masih memasuki materi tentang rekayasa, lebih tepatnya wirausaha rekayasa bidang konversi energi, yang mana ini masih lanjutan dari materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bagaimana menentukan ide dan peluang usaha pada bidang konversi energi, serta sudah Ibu berikan contoh terkait produk apa aja sih yang berhubungan dengan konversi energi. Nah, minggu ini kita akan menghitung titik impas pada produk konversi energi, serta bagaimana cara promosinya dan bagaimana cara pembuatan laporannya. Ini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan hari ini, yaitu yang pertama, kalian harus memahami perhitungan titik impas atau break-even point usaha peralatan konversi energi. Yang kedua, kalian bisa menghitung titik impas suatu usaha peralatan konversi energi. Yang ketiga, kalian mampu menyajikan hasil perhitungan titik impas. Keempat, kalian mampu menganalisis strategi promosi produk usaha bidang konversi energi. Dan yang terakhir, kalian mampu menganalisis laporan kegiatan usaha bidang konversi energi. Kita memasuki submateri C, yaitu menghitung titik impas atau break-even point usaha peralatan konversi energi. Ya, jadi apa sih BEP atau break-even point atau titik impas itu? Bagi kalian yang selalu menonton video pembelajaran Ibu, pasti tidak akan pernah asing dengan kata BEP atau titik impas ini. Karena ini sudah Ibu singgung di materi kerajinan beberapa minggu yang lalu, tapi nggak sedalam pada materi yang akan Ibu sampaikan minggu ini. Ya, jadi BEP itu adalah suatu keadaan di mana usaha tidak memperoleh laba atau tidak menderita kerugian. Jadi dia impas atau imbang. Tidak dapat laba, tidak juga dapat kerugian, kayak gitu. Oleh karena itu, mengetahui dan menganalisis BEP dari suatu usaha yang dijalankan itu sangat penting, karena supaya kita dapat. Oleh karena itu, mengetahui dan menganalisis BEP dari suatu kegiatan usaha yang dijalankan itu sangat penting. Karena dari BEP ini kita akan tahu berapa jumlah minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian, dan berapa jumlah penjualan yang harus dicapai agar perusahaan memperoleh keuntungan atau laba. Jadi, BEP ini semacam alat analisis untuk mengetahui batas nilai produksi atau volume produksi suatu usaha untuk mencapai nilai impas. Analisa BEP ini juga digunakan untuk mengetahui jangka waktu pengembalian modal atau investasi suatu kegiatan usaha atau sebagai penentu batas pengembalian modal. Nah, produksi minimal suatu kegiatan usaha itu harus menghasilkan atau menjual produknya agar tidak mengalami kerugian. Ya iya, masa kalau misalkan kita udah buka usaha produknya nggak dijual, ya pasti rugi toh. Yang pasti produknya harus tetap dijual supaya tidak mengalami kerugian. Ini ada dua kriteria di mana suatu usaha dapat dikatakan layak, yaitu jika yang pertama, nilai BEP produksi lebih besar dari jumlah unit yang diproduksi saat ini. Dan yang kedua, nilai BEP harga harus lebih rendah daripada harga yang berlaku saat ini. Adapun rumus untuk menghitung BEP-nya yaitu untuk BEP produksi itu total biaya dibagi dengan harga penjualan, sedangkan BEP harga itu total biaya dibagi dengan total produksi. Selanjutnya ada contoh soal. Silakan dipahami dan disimak dengan seksama, karena contoh soal ini akan membantu kalian dalam memahami soal ulangan harian yang akan Ibu bagikan setelah video pembelajaran ini. Silakan didengarkan dengan baik dan seksama, dan tentunya juga dipahami. Contoh soalnya membahas tentang biaya produksi alat pembuatan briket yang meliputi biaya investasi, biaya tidak tetap, dan biaya operasional. Investasi itu sendiri merupakan suatu aktivitas penyimpanan dana pada periode tertentu dengan harapan dana yang disimpan itu mengalami keuntungan. Jadi untuk biaya investasi di sini misalkan biaya alat yang digunakan untuk pengerjaan usaha yang kita lakukan. Misalkan kalau kita mau jualan kue, nah kita kan perlu oven, perlu apa lagi ya? Perlu mixer. Nah, itu masuk di biaya investasi. Jadi bukan biaya modal ataupun bahan baku, tapi dia masuk di biaya investasi ini. Nah, selanjutnya itu ada biaya tidak tetap atau biaya variabel. Ini biaya tidak tetap ini
Contohnya kayak biaya untuk bahan baku. Misalkan kalau bikin cake itu kan ada perlu tepung, terigu, dan sebagainya. Nah, yang mana biaya variabel ini cenderung berubah. Ibaratnya dia tidak tetap, tapi berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Misalkan bisa saja bulan ini kalian perlu tepung untuk membuat cake itu perlunya cuma 3 kilo, tapi di bulan depan bisa saja meningkat menjadi 5 kilo atau bahkan menurun. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Nah, untuk biaya operasional itu lebih ke biaya pengerjaan. Misalnya kalau kalian pakai tenaga kerja, nah itu masuk ke biaya operasional. Lanjut, analisis usaha produksi alat pembuatan arang ini disusun untuk mengetahui gambaran ekonomi mengenai usaha yang diwujudkan. Analisis usaha pembuatan arang briket menggunakan asumsi bahwa satu, perhitungan produksi dilakukan per bulan. Jadi dia perhitungannya per bulan, bukan per tahun atau per minggu dan sebagainya. Yang kedua, hari produksi per bulan itu 25 hari. Jadi dalam satu bulan 30 hari kan ya. Nah, jadi hari produktifnya itu hanya 25 hari dari 30 hari dalam satu bulan. Nah, yang ketiga, rendeman bahan atau tempurung terhadap arang itu 30%. Yang keempat, usia ekonomis drum 12 bulan, kapasitas 30 kg tempurung. Yang kelima, usia ekonomis alat cetak, itu kita samakan saja. Ini Ibu typo, lupa mengganti, kita samakan saja 12 bulan, dan untuk usia ekonomis tanpa penjemuran juga kita samakan, yaitu 12 bulan. Nah, komponen pembiayaan dalam satu proses produksi bulanan dengan masa produksi per bulan 25 hari. Ya, penghitungan pertama yaitu ada biaya investasi. Ya, jadi di sini ada 3 alat yang dimasukkannya ke dalam biaya investasi. Yang pertama itu ada drum alat produksi, itu dia tidak disebutkan berapa jumlah yang dia perlukan selama 25 hari. Jadi dia langsung ke totalnya yaitu 1.500.000 untuk drum alat produksi. Untuk alat cetak itu perlunya cuma satu, seharga 100.000. Yang ketiga itu ada tampah penjemur, dia perlunya 10 unit atau 10 buah, dengan satu unitnya harganya 30.000, jadi ada 300.000. Jadi total untuk investasi alatnya yaitu ada 1.900.000. Yang kedua yaitu perhitungan biaya variabel atau tidak tetap. Itu diketahui bahwa rendeman bahan atau tempurung terhadap 30%, itu artinya setiap pembakaran 10 kg tempurung itu dihasilkan 3 kg arang. Ya, langsung saja termasuk biaya variabel itu ada tempurung kelapa, yang mana di sini dia mengasumsikan dalam satu hari itu perlunya 30 gram tempurung, yang mana dikali 25 hari dengan harga 1.000 itu totalnya 750.000. Lalu ada kanji perlunya misalkan seharinya 1 kilo dikali 25 hari dengan harga 5.000 itu jumlahnya 125.000. Dan yang ketiga tenaga kerja. Nah, dia tenaga kerja ini masuk di sini ya, di biaya variabel. Jadi dia nggak masuk ke biaya operasional. Itu 25 hari, selama 25 hari dengan harga 50.000. Mohon maaf itu ada typo, itu bukan 5.000 tapi 50.000. Jadi satu harinya dibayar sebesar 50.000, selama 25 hari itu jadinya 1.250.000, yang mana total keseluruhannya yaitu ada 2.125.000. Yang ketiga yaitu perhitungan biaya penyusutan. Nah, biaya penyusutan ini berhubungan dengan ketiga alat yang diinvestasikan di awal tadi, yaitu ada drum produksi, ada alat cetak, dan tampah penjemur. Maksudnya penyusutan di sini itu adalah berkurangnya fungsi dari alat tersebut. Misalkan suatu alat kalau misalkan dipakai selama 1 tahun setiap hari terus-menerus, itu kan pasti memungkinkan terjadinya kerusakan, sehingga manfaat dari alat tersebut berkurang. Nah, itu yang dimaksud dengan biaya penyusutan. Nah, untuk usia ekonomisnya itu kita samakan saja seperti asumsi di awal tadi, yaitu usia ekonomis alatnya dihitung selama 12 bulan. Jadi yang pertama ada drum produksi dengan biaya investasinya 1.500.000 dibagi dengan harga ekonomisnya usia ekonomisnya yaitu 12 bulan. Itu biaya penyusutannya adalah 125.000. Alat cetaknya
dengan biaya investasinya 100.000 dibagi 12 bulan itu ada 8.500, dan untuk tanpa penjemur biaya investasinya 300.000 dibagi 12 bulan yaitu ada 25.000. Jadi total biaya penyusutannya itu ada typo lagi. Maksudnya biaya penyusutan yaitu totalnya adalah 158.000. Yang keempat yaitu perhitungan biaya produksi, yang mana terdiri dari modal kerja sama biaya penyusutan. Nah, yang menjadi modal kerja di sini adalah biaya variabel atau tidak tetap tadi, yang 2.125.000 itu dijadikan sebagai modal kerja. Sedangkan untuk biaya penyusutannya itu tadi ada 158.000, yang mana kalau ditotalkan itu biaya produksi yang digunakan sebesar Rp2.283.000. Yang kelima yaitu perhitungan produksi arang briket, yang mana di sini dia mengasumsikannya kan di awal tadi 30 kg. Mungkin dalam proses realnya yang dapat diproduksi dalam satu hari itu cuma 10 kg. Selama 25 hari dengan harga jualnya mereka asumsikan sebesar 18.000, itu dihasilkan pendapatan atau income sebesar Rp4.500.000. Nah, lalu keuntungannya gimana? Keuntungan itu rumusnya total penghasilan dikurang dengan biaya produksi. Yang mana total penghasilannya kan tadi 4.500.000 dikurang dengan biaya produksinya yaitu 2.283.000. Jadi didapatkan keuntungan sebesar Rp2.217.000. Ya, selanjutnya kita masuk ke penghitungan break even point atau titik impas. Nah, itu BEP produksi, itu rumusnya kan total biaya dibagi dengan harga penjualan, yang mana total biayanya tadi yang dikeluarkan itu sebesar Rp2.283.000 dibagi dengan harga penjualannya diasumsikan sebesar Rp18.000. Itu dihasilkan didapatkan nilai BEP produksinya yaitu sebesar 126,83 kilo. Nah, sedangkan untuk BEP harga itu rumusnya total biaya dibagi dengan total produksi, yang mana total biayanya sama Rp2.283.000 dibagi dengan 750 kg. 750 kg ini didapat dari tempurung kelapa yang diasumsikan 30 kg di awal tadi. 30 kg dikali 25 itu jadinya kan 750 kg. Nah, ini maksudnya. Yang mana itu dihasilkan nilai BEP harganya sebesar dengan Rp3.044. Nah, dari perhitungan BEP produksi dan harga dapat diketahui dan disimpulkan bahwa titik impas usaha pembuatan arang briket itu dicapai ketika produksi arang briket mencapai 126,83 kg dengan harga di atas Rp3.044 per kilogram. Jadi itu titik impas dari penjualan arang briket. Kalau misalkan di atas nilai titik impas tersebut, maka itu dikatakan untung. Sedangkan kalau misalkan di bawah, itu dikatakan rugi. Inilah pentingnya dari analisis break even point ini. Jadi kan kita tahu nih bahwa jangan sampai kita ngejual arang briket kita dengan harga Rp2.000. Pastinya kan bakalan rugi. Itulah cara bagaimana menghitung break even point. Semoga bisa dipahami dan diterapkan dalam menjawab soal ulangan harian nanti. Selanjutnya kita memasuki bagian D, yaitu strategi promosi produk bidang konversi energi. Untuk pemasaran produk bidang konversi energi ini pada dasarnya juga sama dengan pemasaran produk pada bidang kerajinan, yang mana tidak hanya menyangkut soal harga produk, pendistribusiannya gimana dan lain-lain, tapi juga berhubungan dengan bagaimana cara mengkomunikasikan produk itu ke konsumen. Nah, yang mana untuk mengkomunikasikan produk ke konsumen ini perlu yang namanya strategi, yang kemudian disebut dengan strategi promosi. Nah, strategi promosi ini dikenal dengan istilah 4P, yaitu yang terdiri dari periklanan. Periklanan ini atau advertising ini itu misalkan pada televisi, terus juga pada koran, majalah, atau media sosial seperti YouTube, Instagram Ads, Facebook Ads, terus ada
Google Ads, dan sebagainya. Yang kedua itu ada promosi penjualan. Ini misalkan contohnya dengan memberikan kupon atau diskon, obral, dan sebagainya. Lalu ada publisitas. Publisitas ini biasanya berhubungan dengan masyarakat banyak. Jadi mungkin bisa lewat spanduk, baliho, dan lain-lain. Dan yang terakhir tuh penjualan tatap muka. Ini contohnya seperti mbak-mbak yang ada di mall. Tahu kan yang biasanya yang ada stand misalkan krim apa gitu. Terus kalau misalkan orang lewat, biasanya itu tangannya ditarik-tarik buat ke stand dia. Terus dijelasin panjang lebar produknya tuh kayak gimana dan sebagainya. Nah, itu contoh dari penjualan tatap muka. Nah, promosi ini dilakukan pastinya memiliki tujuan. Di sini ada 3 tujuan utama promosi, yaitu yang pertama, memberikan daya tarik khusus bagi para pelanggan, yang kedua, meningkatkan angka penjualan, dan yang ketiga, membangun loyalitas konsumen. Nah, selanjutnya ini adalah manfaat promosi. Nah, manfaat promosi ini berbeda ya dengan tujuan promosi, yang mana kalau tujuan itu kan lebih ke goals. Dilakukannya promosi itu untuk apa? Sedangkan kalau manfaat promosi ini lebih ke impact yang ditimbulkan dari dilakukannya promosi itu, yaitu yang pertama, dapat mengetahui produk yang diinginkan para konsumen. Yang kedua, dapat mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk. Yang ketiga, yaitu dapat mengetahui harga yang sesuai dengan pasaran. Yang keempat, dapat mengetahui strategi yang tepat kepada para konsumen. Yang kelima, dapat mengetahui kondisi persaingan pasar dan cara mengatasinya. Selanjutnya itu ada menciptakan image atau branding sebuah produk dengan adanya promosi, dan terakhir itu dapat mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk hingga sampai ke konsumen. Nah, jadi itu tadi manfaat-manfaat yang didapatkan jika kita mempromosikan suatu produk kita kepada konsumen. Selanjutnya yaitu sasaran promosi. Nah, sebelum melakukan promosi kepada konsumen, kalian harus dulu nih menentukan tujuan atau sasaran promosi dari produk yang akan kalian promosikan. Jangan sampai kalian salah sasaran promosi. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menentukan sasaran promosi. Yang pertama yaitu tentukan target pasar. Yang kedua, tentukan tujuan promosi. Ketiga, membuat isi pesan yang menarik. Keempat, memilih sarana promosi yang akan dipakai atau yang digunakan. Dan terakhir yaitu membuat anggaran promosi. Selanjutnya yaitu laporan kegiatan produk bidang konversi energi. Laporan kegiatan usaha itu sendiri merupakan suatu bentuk penyampaian informasi tentang maju mundurnya sebuah usaha, sehingga tercipta komunikasi antara pihak yang melaporkan dan pihak yang diberi laporan. Dengan adanya laporan kegiatan usaha ini, seorang pemimpin perusahaan itu akan dapat mengetahui semua kejadian dalam perusahaannya dan tentunya dapat mengendalikan jalannya perusahaan. Ya, jadi menurut Ibu laporan kegiatan usaha ini sangat-sangatlah penting ya. Karena kan yang namanya kita berkegiatan pastinya harus ada laporannya ya. Walaupun itu perusahaan kita sendiri atau perusahaan punya bapak kita, pastinya harus ada yang namanya laporan kegiatan usaha. Nah, untuk laporan kegiatan usaha itu sendiri memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu relevan, artinya sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Lalu ada dapat dimengerti, dapat diuji, netral, tepat waktu, memiliki daya banding, dan tentunya lengkap. Untuk laporan kegiatan usaha itu dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, laporan laba rugi, yang mana laporan ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Nah, laporan laba rugi ini terdiri dari pendapatan dan beban usaha. Yang kedua yaitu laporan perubahan modal, yang mana laporan ini menunjukkan perubahan modal pemilik atau laba yang tidak dibagikan pada suatu periode akuntansi karena adanya transaksi usaha pada periode tersebut. Yang ketiga adalah neraca, yang mana neraca ini merupakan daftar yang memperlihatkan posisi sumber daya perusahaan serta informasi tentang asal sumber daya tersebut. Dan yang terakhir yaitu laporan arus kas atau cash flow, yang merupakan laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan digunakan perusahaan dalam periode akuntansi beserta sumbernya. Ya, selanjutnya adalah selamat datang di ulangan harian. Ya, silakan kalian pergi ke e-learning dan masuk ke kelas masing-masing lalu pilih menu bahan ajar. Di situ akan Ibu upload
file dari ulangan hariannya. Silahkan dibaca petunjuknya dengan baik dan benar, lalu dikerjakan. Dan tentunya jangan lupa dikumpul. Pokoknya di situ lengkap petunjuk pengerjaannya dan pengumpulannya. Kalau masih ada yang belum paham, silahkan nanti tanyakan di grup kelas. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Jangan lupa ulangan hariannya dikerjakan. Semangat dan good luck. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.